Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Almu Nur Ramadhani MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Rahmaji Asmuri dan Saya Dirmansah dan Saya Muhammad Fajruddin Akbar. Oke, udah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan tidak langsung dalam organisasi. Lingkungan tidak langsung merupakan sebuah lingkungan atau segala sesuatu hal yang dapat mempengaruhi nasib suatu organisasi secara tidak langsung. Lingkungan tidak langsung atau seringkali disebut dengan lingkungan umum. Berikut ini beberapa elemen lingkungan tidak langsung. 1. Sosial, 2. Ekonomi, 3. Politik, dan 4. Teknologi. 1. Sosial. Sosial adalah salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. A. Demografi. Ilmu kependudukan atau yang sering kali disebut demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. B. Gaya hidup. Gaya hidup merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman ataupun dari keinginan untuk mengubah gaya hidupnya. C. Nilai sosial. Pada dasarnya nilai sosial adalah suatu perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. 2. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 2. Ekonomi. Ekonomi tentu saja dapat mempengaruhi kegiatan dari suatu organisasi jika suatu perekonomian mengalami resesi. Jika suatu perekonomian mengalami resesi, maka organisasi akan mengalami kesulitan untuk bergerak. Selain resesi, ada pula inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, upah, dan pengangguran yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Contoh seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Indonesia mengalami inflasi nasional yang cukup tinggi, sehingga banyak organisasi yang mengalami kesulitan, bahkan tidak sedikit organisasi yang gulung tikar karena hal itu. 3. Politik. Lingkungan politik akan berpengaruh terhadap suatu organisasi. Banyak sekali peraturan dan perundangan yang dapat mempengaruhi organisasi yang dihasilkan melalui proses politik, seperti membahas mengenai pencemaran lingkungan, peraturan tentang marger, tentang undang-undang anti monopoli, dan lain-lain. Politik internasional juga dapat mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Contohnya adalah ketika pergantian suatu partai dalam memegang kendali pemerintahan, dari partai yang melindungi industri domestik dan mengurangi barang impor dengan partai yang mendukung impor. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi kegiatan dari suatu organisasi. Udah. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu yang keempat, teknologi. Teknologi merupakan pendorong utama terjadinya suatu perubahan. Perubahan yang diakibatkan oleh teknologi lebih tenang, tidak terasa jika dibandingkan dengan perubahan yang terjadi akibat revolusi publik. Contohnya saja seperti perubahan yang terjadi pada sistem pembayaran yang beberapa tahun lalu masih menggunakan uang kertas atau uang tunai. Tanpa kita sadari, saat ini sistem pembayaran tunai sudah tergantikan dengan sistem pembayaran non tunai atau digital. Dengan demikian akan menjadi sangat sulit untuk dapat memprediksi perubahan teknologi. Selain teknologi, yang kelima juga ada dimensi internasional. Pada era globalisasi ini, dimensi internasional menjadi semakin penting.
terutama untuk perusahaan yang hendak masuk ke internasional. Perekonomian di negara-negara menjadi terbuka. Banyak perusahaan dan organisasi dari suatu negara memiliki hubungan dan melakukan suatu kerjasama dengan organisasi ataupun pemerintahan dari negara lain. Pada perusahaan yang memiliki logika global akan mencari sumber daya di mana saja di dunia dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Seperti halnya yang terjadi saat ini, banyak perusahaan asing yang menduduki wilayah, mengambil sumber daya, baik alam maupun tenaga kerja, dan melakukan produksi di Indonesia untuk kemudian dijual ke negara lain. Kesimpulannya adalah, yang dimaksud dengan lingkungan tidak langsung dalam organisasi adalah merupakan sebuah lingkungan atau segala sesuatu hal yang dapat mempengaruhi nasib suatu organisasi secara tidak langsung. Di dalam lingkungan tidak langsung dalam organisasi memuat beberapa elemen. Yang pertama ada sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, di mana setiap elemen itu mempengaruhi terhadap perubahan yang akan datang. Ya, demikian tadi penjelasan dari kami mengenai organisasi tidak langsung. Saya Adi Rumansyah dan Saya Muhammad Rahmaji Asmuri dan Saya Muhammad Fajruddin Akbar. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.